Banyak orang hanya melihat cabai jamu saat panen, tapi sedikit yang tahu di balik tanaman ini ada tajar dari pohon Palembang yang menentukan kuat atau tidaknya hasil ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tanaman cabai jamu, salah satu tanaman bernilai manfaat dan bernilai ekonomi, serta bagaimana pentingnya pemangkasan tajar cabai jamu yang berasal dari pohon jaran atau pohon Jawa, yang oleh masyarakat Madura dikenal sebagai pohon Palembang. Cabai jamu adalah tanaman merambat. Ia tidak bisa tumbuh tegak sendiri tanpa bantuan penopang. Dari sinilah kita belajar bahwa setiap makhluk ciptaan Allah diciptakan dengan kebutuhan dan keterbatasannya masing-masing. Tanaman cabai jamu membutuhkan tajar, sebagaimana manusia membutuhkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon Palembang dipilih sebagai tajar bukan tanpa alasan. Kayunya keras, kuat, dan tahan lama. Ia mampu menopang pertumbuhan cabai jamu dari masa muda hingga masa berbuah. Namun, tajar yang baik tetap perlu dipangkas dan dirapikan, agar tidak melukai tanaman dan tidak mengganggu pertumbuhannya. Pemangkasan tajar ini bertujuan untuk menghilangkan cabang-cabang yang tidak perlu, ujung yang terlalu runcing, serta bagian yang bisa menghambat sulur cabai jamu dalam merambat. Dengan tajar yang rapi, tanaman bisa tumbuh lebih terarah, menerima cahaya matahari dengan cukup, dan sirkulasi udara menjadi lebih baik. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan ihsan, yaitu sebaik-baiknya cara, termasuk dalam bertani. Merapikan tajar, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan lahan adalah bagian dari ikhtiar yang bernilai ibadah, selama diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemangkasan tajar yang benar juga memudahkan perawatan selanjutnya, seperti penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan. Tanaman menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan insya Allah lebih produktif dalam menghasilkan buah. Kita yakin bahwa hasil panen bukan semata-mata karena kehebatan manusia, tetapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga amanah alam dan tidak merusak apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang berbuat kebaikan. Maka setiap tetes keringat petani, setiap potongan tajar yang dirapikan, insya Allah dicatat sebagai amal selama dilakukan dengan niat yang lurus. Semoga dengan pemangkasan tajar dari pohon Palembang yang tepat, tanaman cabai jamu tumbuh subur, terhindar dari penyakit, dan memberikan hasil panen yang berkah dan melimpah. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam budidaya tanaman cabai jamu, yaitu pemangkasan tajar cabai jamu yang berasal dari pohon jaran atau pohon Jawa, yang oleh masyarakat Madura lebih dikenal dengan sebutan pohon Palembang. Cabai jamu bukan sekadar tanaman biasa. Tanaman ini punya nilai ekonomi yang tinggi dan sudah lama menjadi andalan petani, khususnya di Madura. Namun, agar tanaman cabai jamu bisa tumbuh sehat, kuat, dan produktif, ia membutuhkan penopang atau tajar yang baik. Nah, disinilah peran pohon Palembang menjadi sangat penting. Pohon Palembang dikenal memiliki batang yang keras, tahan lama, dan tidak mudah lapuk. Karakter ini sangat cocok dijadikan tajar, karena cabai jamu adalah tanaman merambat yang akan terus naik mengikuti penopangnya. Jika tajarnya lemah, tanaman bisa roboh, pertumbuhan terganggu, bahkan produksi buah menurun. Namun, tajar dari pohon Palembang tidak bisa langsung dipasang begitu saja. Pemangkasan tajar adalah langkah penting yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Pemangkasan bertujuan untuk membentuk tajar agar tidak terlalu tinggi, tidak bercabang liar, mudah diikat oleh sulur cabai jamu, dan yang paling penting, tidak melukai batang tanaman. Biasanya, cabang-cabang kecil dan ujung yang terlalu runcing dipangkas terlebih dahulu. Tajar yang rapi akan memudahkan tanaman merambat secara alami dan merata. Cahaya matahari pun bisa masuk dengan baik, sirkulasi udara lebih lancar, sehingga tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Selain itu, tajar yang dipangkas dengan baik juga memudahkan perawatan harian, seperti penyemprotan, pemupukan, dan pemantauan hama. Kita tidak perlu repot,
tanaman pun tumbuh lebih nyaman. Dalam proses ini, kesabaran sangat dibutuhkan karena bertani bukan soal cepat, tapi soal tepat. Setiap potongan pada tajar adalah bagian dari ikhtiar kita agar tanaman cabai jamu bisa tumbuh maksimal dan memberi hasil terbaik. Dan tentu saja, semua usaha ini kita niatkan sebagai ibadah. Kita tanam dengan niat baik, kita rawat dengan sungguh-sungguh, dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rejeki tidak pernah tertukar, tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga dengan pemangkasan tajar dari pohon Palembang yang benar, tanaman cabai jamu kita tumbuh subur, sehat, dan panennya melimpah. Pemangkasan tajar bertujuan untuk menghilangkan cabang-cabang kecil yang tidak diperlukan dan ujung-ujung yang terlalu runcing. Jika tajar dibiarkan bercabang banyak, sulur cabai jamu akan sulit merambat dengan rapi dan bisa saling tumpang tindih. Hal ini dapat menyebabkan tanaman menjadi lembab dan mudah terserang jamur atau penyakit. Tajar yang dipangkas dengan baik akan membuat tanaman cabai jamu lebih mudah merambat ke atas, mendapat sinar matahari secara merata, memiliki sirkulasi udara yang baik, lebih kuat dan tidak mudah patah. Selain itu, tajar yang rapi juga memudahkan petani dalam melakukan perawatan, seperti penyiraman, pemumpukan, dan penyemprotan. Tanaman menjadi lebih mudah dipantau dan resiko kerusakan bisa dikurangi. Dari sisi pertumbuhan, cabai jamu yang ditopang tajar yang baik cenderung memiliki batang yang lebih kuat, daun yang sehat, serta produksi buah yang lebih stabil. Ini karena tanaman tidak stres dan bisa fokus pada proses pembentukan bunga dan buah. Dengan kata lain, pemangkasan tajar adalah langkah kecil yang memberi dampak besar. Jika dilakukan dengan benar sejak awal, hasilnya bisa dirasakan sampai masa panen. Kesimpulannya, penggunaan tajar dari pohon Palembang yang dipangkas dengan baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai jamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami terus semangat berbagi pengalaman seputar pertanian cabai jamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.